saya pagi hari ini, saya mau menepati janji saya minggu lalu, bahwasanya saya mau menyampaikan suatu tema khotbah hari ini tentang, kalau minggu lalu kita sudah mendengar mediokritas Christian living atau Kristen mediokritas itu seperti apa. Dan kemarin saya sudah katakan bahwa dalam kamus hidup orang percaya, dalam kekristenan, jangan sampai ada orang Kristen mediokritas atau orang Kristen yang ada di level tidak lebih baik dan tidak juga lebih tidak baik. Artinya orang Kristen yang ada di tahap yang biasa-biasa saja. Dan ternyata hal demikian tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan merindukan untuk kita anak-anaknya mencapai target yang diinginkan oleh Bapa di sorga, target kekristenan yang sudah digariskan dalam Alkitab, yaitu kita harus hidup sama seperti Kristus pernah hidup di bumi ini. Artinya apa? Kristen yang kita miliki haruslah Kristen yang terus naik di hadapan Tuhan, bukan Kristen yang setengah-setengah, bukan Kristen yang asal-asal Kristen, bukan Kristen yang nyaman dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau melengkapi tema kita pada minggu lalu, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mematahkan gaya hidup mediokritas itu. Bagaimana mematahkan gaya hidup Kristen yang tidak lebih baik dan juga tidak lebih buruk. Kristen yang nyaman dengan keadaan yang sekarang. Kenapa saya mau menekankan tema ini bagi kita renungkan? Sebab masih banyak orang Kristen yang tidak sanggup atau tidak tahu bagaimana supaya kekristenannya itu menanjak, naik di hadapan Tuhan. Nah, ini suatu kendala, ini suatu persoalan yang serius yang perlu sama-sama kita pecahkan hari ini. Bagaimana sih supaya kekristenan kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang layak, berkenan dan indah di pemandangan mata Tuhan. Nah, ini harus kita pelajari bersama Bapak Ibu, agar supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja, saudara dan saya sungguh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dalam Injil Matius. Saudara perhatikan, saya akan bacakan Injil Matius pasalnya yang pertama, mulai dari ayat pertama dan beberapa ayat setelah itu. Saudara perhatikan, demikian firman Tuhan. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema atau judul Silsilah Yesus Kristus. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama saya mulai. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Sampai di situ
tugas saudara pulang di rumah baca seluruhnya. Bapak Ibu, apa yang menarik dari bacaan Alkitab kita pagi hari ini? Ya mungkin bagi sebagian orang atau sebagian kita, ya tidak ada yang menarik, karena hanya berbicara tentang silsilah atau garis keturunan dari Abraham sampai Daud, di mana Mesias atau Yesus Kristus itu dilahirkan. Nah, kebanyakan Injil Matius pasal 1 ini lebih banyak kali diungkap atau dibahas, dikotbahkan di saat ya mungkin Natal, ya, berbicara tentang kelahiran Kristus. Tapi Bapak Ibu, kalau saudara jeli memperhatikan ayat demi ayat yang saya sampaikan, terutama pada ayatnya yang kelima. Coba tampilkan ayat 5. Saudara perhatikan, saya baca sekali lagi. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan istri. Saya semakin menyempitkan bacaan Alkitab kita. Kalau tadi 6 ayat, sekarang 1 ayat pada ayatnya yang kelima. Ada yang menarik enggak? Halo? Ada yang menarik enggak di ayat ini? Gak ada. Gak ada ya? Iya memang gak ada. Kalau hanya sebatas baca doang ya gak ada. Tapi nanti kita lihat ada yang menarik dari ayat ini. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Pernah satu kali saya bercakap-cakap dengan om saya. Beberapa tahun lalu masih di kampung. Saya ngomong sama om saya, kita panjang lebar bercakap-cakap dengan beberapa keluarga, dengan tante-tante saya, dengan keluarga yang lain. Di kesempatan percakapan itu saya ngomong sama keluarga atau terlebih kepada om saya waktu itu. Om, kami kita bicara soal silsilah keluarga. Saya tanya sama om saya, om, karena marga fam saya Pak Kasih, saya ngomong sama om saya, om, kalau Pak Kasih yang jenderal itu yang di Jakarta itu masih keluarga, om. Dengan antusias dan bersemangat om saya ngomong, oh itu masih keluarga. Dari opa udah ada ke bawah, oma ini dan lain sebagainya. Saya pusing dengan. Terus saya ngomong lagi, om saya pernah kenal dengan salah satu orang bapak waktu itu masih di Maluku, famnya juga Pak Kasih. Dia anggota TNI. Apa masih keluarga? Oh masih keluarga. Dari gini. Singkat cerita, saya sambung. Kalau Pak Kasih yang di terminal yang sana yang preman itu sama, oh enggak tahu dia Pak Kasih dari mana ya. Kayaknya dia rumpun lain itu. Ada yang ngalamin begini? Atau ada yang sudah pernah mengalami seperti ini? Kalau keturunan keluarga kita yang taruhlah yang preman, kita nggak menganggap dia keluarga karena sifat karakternya buruk. Tapi kalau coba jenderal, orang yang punya posisi di pusat, di Jakarta, di DPR, kayak di menteri, kayak di mana, kayak ya jangankan di pusat, di kabupaten ada jadi saja salah satu anggota Pemda di sini bangga kita punya keluarga yang seperti itu. Dan kalau keluarga yang punya sifat karakter, tabiat dan jejak hidup, track record yang buruk, maka kita sisihkan dia. Itu sering terjadi di masyarakat, bahkan dalam keluarga kita. Nah Bapak Ibu, disinilah menariknya ayat 5 ini. Menariknya ayat 5 ini terutama kepada orang yang namanya Rut. Rut berarti ya sudah otomatis dia wanita. Menarik di sini Rut. Rut dengan tegas, dengan jelas Alkitab mencatat dalam Injil Matius adalah
garis keturunan Yesus. Coba kalau nama saya yang ganti di situ, Revlon. Betapa bangga dan senangnya saya, apalagi keluarga besar saya. Karena saya punya track record jejak hidup yang baik mungkin, sehingga dimasukkan di salah satu pohon kehidupan garis keluarga orang yang terkenal, apalagi Tuhan Yesus. Garis keturunan Tuhan Yesus secara silsilah, garis darah. Nah, saudara, pertanyaannya saya begini, Bapak Ibu. Saudara tahu nggak background Ruth? Latar belakang Ruth. Ruth dari Moab. Saudara tahu Moab siapa? Singkatnya begini, Lot, ketika mereka diluputkan Tuhan dari Sodom dan Gomora, istri Lot mati dan tinggallah Lot sekeluarga dengan anak-anaknya. Zaman itu manusia masih bisa mungkin dihitung dengan jari, apalagi setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Ketika Lot dan anak-anaknya ini mengungsi, tinggallah mereka di sana. Maka untuk melanjutkan garis keturunan, anak-anaknya berinisiatif begini. Kita buat papa mabuk. Dengan demikian kita bisa tidur dan kita memperoleh keturunan. Bapak Ibu, singkatnya, anak pertama dari Lot melahirkan dan diberi nama Edom. Moab. Dan anak yang kedua diberi nama Edom. Dan kalau saudara perhatikan peristiwa itu yang tercatat dalam kitab Kejadian, anak yang dilahirkan yaitu Moab dan Edom di pemandangan mata Tuhan adalah anak-anak yang tidak berkenan, sehingga mereka tidak masuk dalam anugerah Tuhan hari itu. Sampai di situ dulu. Ruth dari Moab. Dan Moab bukanlah bangsa pilihan, karena bangsa pilihan hanya Israel. Tetapi Ruth tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Menariknya, hebat kan? Goyim dalam bahasa Ibrani, orang-orang yang di luar orang Israel, goyim, kafir. Tapi orang kafir, Ruth termasuk dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa? Nah, ini kok bisa gitu? Istimewanya Ruth ini siapa? Siapa sih dia? Kok bisa Ruth yang orang Moab tadi, goyim tadi, kafir tadi, kok bisa namanya tercatat di dalam silsilah keluarga keturunan raja di atas segala raja? Bapak Ibu, ini menarik buat kita bahas. Untuk mematahkan gaya hidup mediokritas, gaya hidup Kristen yang biasa-biasa saja, kita belajar dari Ruth hari ini. Kalau Ruth bisa, kenapa kita enggak? Amin. Kalau Ruth bisa, namanya tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus, kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak bisa? Terkadang kita berat sebelah. Artinya begini, mau diberkati Tuhan tapi enggan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mau ditolong Tuhan tapi enggak mau untuk melakukan menuruti segala keinginan Tuhan. Kita lebih rela habis-habisan
untuk supaya karir kita naik, kerjaan kita mantap, usaha kita diberkati, masa depan kita luar biasa. Tapi soal iman kadang kita mikir, kita lebih nyaman jadi orang Kristen yang seperti hari-hari ini. Kenapa kita nggak mengambil sikap, kalau kita berani berkorban untuk mencapai sesuatu yang fana, ya kan? Karir itu fana loh Bapak Ibu. Karir hanya saudara bisa nikmati ketika saudara hidup di bumi. Keberkatan secara materi pun begitu, saudara hanya bisa nikmati di bumi. Sukses, pangkat, jabatan dan lain sebagainya sifatnya sementara. Tapi kenapa yang namanya untuk layak di pemandangan mata Tuhan, kadang kita mikir, ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan kekristenan kita hari-hari ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa kok kita nyaman jadi orang Kristen yang gak punya niat, gak punya usaha, yang gak punya gairah untuk lebih indah dan berkenan di hadapan Tuhan? Karena ada banyak tentu ada banyak problem di sini. Kenapa orang Kristen gak sanggup, gak mampu untuk membawa kekristenannya menjadi Kristen yang superioritas, bukan mediokritas? Nah, ini yang kita belajar sama-sama. Karena saya juga belajar ini Bapak Ibu. Saya juga belajar dan berjuang setiap saat, setiap waktu untuk menempatkan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Saya nggak mau menjadi hamba Tuhan yang sudah berpuas diri hari ini, enggak. Karena saya mau di mana Yesus berada, di situ saya berada. Dan yang saya khawatirkan ketika saya ada di hadapan tahta suci, di mana Tuhan sebagai Raja, Hakim yang agung, menghakimi seluruh manusia, saya nggak mampu mempertanggungjawabkan pelayanan saya di hadapan Tuhan. Itu saya nggak mau, saya takut sekali. Itulah yang mendorong, memotivasi saya untuk saya menjadi hamba Tuhan yang maksimal dalam melayani Tuhan, dalam segala aspek. Demikian dengan jemaat. Saya mengajak saudara hari ini dan seterusnya, ayo jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Jadilah Kristen yang terus menanjak, naik di hadapan Tuhan. Sesibuk-sibuknya saudara dalam beraktivitas, bekerja, saya berdoa saudara diberkati semua. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati pekerjaan saudara. Tapi jangan lupa satu perkara, bahwa kerajaan Allah beserta kebenaran itulah yang paling utama harus kita capai dalam hidup kita. Rut loh Bapak Ibu, namanya tercatat dalam silsilah garis keturunan raja di atas segala raja. Ada dua orang wanita yang luar biasa yang di Alkitab, di mana namanya juga sebagai buku atau kitab. Yang pertama Rut tadi, yang kedua siapa? Esther, kitab Esther. Dua wanita ini namanya disematkan pada dua kitab. Tapi yang hebatnya Rut, dia orang goyim, orang kafir, tapi namanya disematkan pada suatu kitab sesuai dengan namanya Rut. Kalau Esther yang orang Yahudi, ya dia biasa-biasa saja. Keistimewaannya berbeda dengan Rut, karena Rut orang Moab, orang goyim, orang kafir, tapi namanya jadi salah satu buku, yaitu kitab Rut. Hebat. Hebat, bangga. Bapak Ibu, mari kita bedah. Kenapa sampai Rut bisa namanya tercatat sebagai salah satu silsilah garis keturunan Tuhan Yesus? Nah, dari peristiwa ini kita belajar poin-poin yang nanti saya sampaikan. Kiranya ini menjadi motivasi dalam hidup kita untuk membawa hidup kita, kekristenan kita, bukan asal jadi orang Kristen, tapi sungguh menjadi Kristen yang berkualitas di akhir zaman ini. Nah Bapak Ibu, mari kita masuk pelan-pelan. Saya mungkin akan membatasi tidak akan masuk lebih dalam kepada sisi teologis dari kitab Rut, karena nanti makan waktu. Tapi saya akan langsung masuk kepada poin-poinnya. Tapi sebelumnya saudara tentu sudah tahu garis besar cerita dari Rut
yang tercatat dalam kitab yang sama dengan namanya sendiri. Coba saudara lihat kitab Rut. Buka dulu deh kitab Rut. Rut pasalnya yang pertama. Saudara pulang nanti baca ya Bapak Ibu, ada 4 pasal dalam kitab ini, di mana pasal pertama dan pasal kedua garis besarnya menceritakan tentang 2 wanita yang luar biasa di situ. 2 tokoh sentral di situ adalah 2 orang wanita yang nanti saudara pulang baru saudara nanti akan tahu, ataupun saudara sudah tahu, ya puji Tuhan. 2 perempuan, 2 wanita yang tidak terpisahkan oleh situasi, kondisi, masalah dan problem yang terjadi ketika itu. Nah, kalau kita melihat pasal 1 dari kitab Rut, garis besarnya begini Bapak Ibu. Di saat terjadi paceklik, terjadi kekeringan di Israel, di Yudea, di Bethlehem, maka Elimelek sebagai kepala rumah tangga suaminya Naomi hijrah, pindah ke Moab dengan alasan supaya mereka terpelihara di sana, di Moab, supaya mereka terpelihara. Nah Bapak Ibu, kalau saudara pernah membaca peristiwa ini, tidak sama sekali Alkitab mencatat sebelum Elimelek dan istrinya bersama kedua putranya keluar dari Bethlehem ke Moab, tidak dijelaskan bahwa keluarga ini, apalagi Elimelek, mengajak untuk keluarganya itu berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Tidak ada sama sekali. Yang dicatat Alkitab, kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, keluarga ini pindah ke Moab. Bapak Ibu, kalau seandainya keluarga ini mengingat peristiwa di mana pernah juga terjadi kelaparan di zaman Abraham, di zaman Yusuf, itu cukup menjadi pembelajaran sebenarnya. Kalau Allah menghukum Israel ketika itu artinya bahwa Israel sedang melakukan suatu kesalahan besar di hadapan Tuhan sehingga Allah menghukum bangsa ini. Biasanya Allah menghukum dengan mendatangkan bangsa-bangsa sekitar untuk berperang bersama Israel. Biasanya juga Allah membuat suatu penghukuman terhadap bangsa ini dengan kelaparan yang terjadi. Nah, Allah menghukum bangsa ini dengan suatu kesalahan yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, singkatnya begini. Ketika keluarga Elimelek ini ke Moab, mulailah terjadi persoalan. Ketika sampai di sana, Alkitab mencatat Elimelek mati. Tidak berselang lama, entah berapa waktu lamanya Alkitab tidak memberikan keterangan, tapi tidak berselang lama dari kematian Elimelek menyusul kedua anaknya yang sebelumnya sudah menikahi gadis Moab, yaitu Rut dan ada yang ingat satu namanya? Orpa. Amin. Rut dan Orpa. Mati Elimelek, mati kedua anak mereka. Sekarang tinggal ketiga wanita dengan status janda. Ya kan? 3 wanita dengan status janda. Janda di zaman itu biasanya kehidupan mereka tidak nyaman. Nah Bapak Ibu, di saat persoalan masalah demi masalah yang semakin memburuk dialami oleh Naomi pamit sama kedua anak mantunya. Nah, karena mama tidak mungkin lagi untuk melahirkan, sehingga kalian mungkin bisa menikah lagi dengan anak yang nanti mama lahirkan. Gak mungkin. Kalaupun mama melahirkan hari ini, apa mungkin kalian menunggu anak ini sampai besar dan kalian menikahi dia lagi? Gak mungkin. Karena memang itulah cara orang Yahudi melanjutkan keturunan. Jadi kalau suami dari seorang wanita meninggal, maka wanita yang meninggal ini bisa menikah lagi dengan kakak
kakak dari anak yang mungkin masih ada di dalam silsilah keluarga. Nah, hari itu nggak ada lagi laki-laki dari keturunan Naomi. Sehingga Naomi katakan kepada Ruth dan juga kepada Orpa, baliklah kalian, pulanglah ke kampungmu, pulanglah ke keluargamu, supaya kalian mungkin bisa melanjutkan kehidupan kalian dengan normal. Ketika Naomi sampaikan begitu, Orpa pamit, "Ma, kalau begitu saya pamit, Ma. Saya balik, saya pulang ke orang tua saya." Namun berbeda dengan Ruth. Ruth katakan, "Enggak, Ma. Kemanapun Mama pergi, aku ikut Mama. Kemanapun Mama bermalam, aku di situ. Mama senang, saya senang. Mama pun susah, saya susah." Kira-kira begitu. Saya coba mendramatisir kejadian peristiwa hari itu. Karena kalau saudara baca kitab Ruth, itu bagaikan novel. Lirik-liriknya, ceritanya bagaikan sebuah novel. Nah, Bapak Ibu, mulai menarik di sini, Bapak Ibu. Di sini kita melihat sikap Ruth. Dia sama sekali tidak mau dipisahkan dari mamanya, dari mertuanya, Naomi. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, dari prinsip dan sikap Ruth inilah kita bisa melihat bagaimana mengubah keadaan yang tadinya dia adalah seorang goyim, kafir, tetapi bisa berubah menjadi silsilah garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, sikap apa yang dapat kita contohi, kita ambil dari peristiwa Ruth hari ini? Sikap apa yang dimiliki Ruth ketika menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi hari itu? Yang pertama, saudara, sikap yang diambil oleh Ruth adalah dia tetap mempertahankan hubungan yang benar. Karena hubungan yang benar itu menentukan masa depan kita seperti apa. Saudara ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana pergaulan yang busuk merusak kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 jelas Alkitab ngomong, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ruth mengambil sikap keputusan yang tepat hari itu. Dia tidak mau mengambil keputusan sama seperti yang sudah ditempuh oleh saudaranya Orpa, tetapi dia mengambil sikap mengikuti Naomi. Kemanapun Naomi pergi, di situ dia berada. Kenapa dia mengambil keputusan begitu? Sudah pasti selama dia menikah dengan anaknya Naomi, dia sudah melihat pola hidup mamanya yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan dan takut akan Tuhan dalam segala perkara. Dan ketika masalah terjadi, Ruth sudah melihat bahwa marma mertuanya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, Ruth tahu Tuhan pasti pelihara orang tuanya. Ruth pasti tahu Allah pasti pelihara mamanya. Sehingga dengan ini Ruth mengambil sikap, apapun yang terjadi, aku tetap bersama-sama dengan Mama. Beda dengan Orpa. Saudara lihat, nama Orpa putus ketika dia pamit di hadapan Naomi. Tidak lagi dicatat dalam Alkitab. Tidak ada lagi jejak Orpa dalam Alkitab. Beda dengan Ruth. Namanya harum, tercatat abadi sampai hari ini. Kenapa? Karena sikap yang benar yang diambil oleh Ruth hari ini. Dia mengambil sikap, dia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, aku akan bersama-sama dengan orang tuaku ini. Karena dia sudah melihat orang tua, mama mertuanya ini adalah mertua yang takut akan Tuhan. Siapa yang punya mertua yang takut akan Tuhan di sini? Nggak ada. Masih ada. Jadi anak mantu yang teraniaya semua ini di sini. Oh Tuhan. Tapi saya percaya nggak ada, amin. Orang tua, papa, mama kita semua takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Ruth membuat suatu keputusan yang tepat, yaitu mengikuti mama mertuanya kemanapun dia pergi. Karena dia tahu
Seandainya dia pergi pulang ke kampung ke Moab, belum tentu dia terpelihara. Karena orang Moab menyembah ilah-ilah lain, menyembah Allah yang bukan disembah oleh Allah yang disembah oleh Naomi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ruth sangat tahu keberadaan kampung halamannya seperti apa. Mungkin itu yang menjadi alasan kalau aku pulang, Ruth berpikir, wah parah saya ini. Saya pasti akan kembali hidup seperti keluarga saya yang lain yang tidak menyembah Allah yang benar. Lebih baik aku ngambil keputusan, aku ikut mama mertua. Dan sejarah mencatat sampai hari ini nama Ruth harum abadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan dan sikap. Apalagi kita hidup di zaman yang keras seperti hari ini, hari-hari yang jahat kata Alkitab. Nah, ada contoh lain dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang salah mengambil sikap, salah mengambil keputusan, sehingga akhirnya berantakan bahkan amburadul kehidupannya. Yang nggak jauh contohnya dalam Kejadian pasal 13 sampai pasal 19, di sana ada Lot dan Abraham. Bagaimana ketika suatu saat Abraham dan Lot harus mengambil sikap karena terlalu banyak harta benda mereka, hewan peliharaan, dan juga orang atau budak-budak yang mengikuti mereka. Abraham punya banyak hewan peliharaan, Lot juga demikian. Terjadi persoalan di dalam hubungan antara Abraham dengan Lot, di mana orang atau pekerja-pekerjanya berantem karena makanan hewan. Abraham ngomong sama Lot, Lot, begini saja supaya kita tetap punya hubungan baik. Sekarang kita berpisah supaya kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini. Saya kasih kesempatan kamu, kau pilih sudah. Jadi mereka berdiri di atas sebuah bukit dan Lot mulai lihat sekelilingnya dan dia memilih suatu tempat yang Alkitab catat sungguh indah, bagaikan taman surga kata Alkitab. Lot memilih lembah Yordan yang penuh makanan hewan. Lot memilih itu. Abraham memilih sebaliknya. Karena Abraham katakan, kalau engkau ke timur, aku ke barat, engkau ke utara, aku ke selatan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Lot tentu kita tahu. Saudara perhatikan, Lot ada di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Dia memilih suatu tempat yang subur menurut pemandangan matanya, tapi kenyataannya orang-orang yang tinggal di situ orang-orang yang tidak takut Tuhan. Pergaulan yang buruk mengakibatkan keluarga ini menghadapi persoalan hari demi hari. Bapak Ibu, hari ini ketika saudara menghadapi persoalan, berdoalah, mintalah hikmat sama Tuhan. Di mana engkau memposisikan dirimu hari ini? Sekalipun keadaan mungkin tidak menentu, keadaan mungkin lagi sulit hari-hari ini, jangan mengambil keputusan tanpa saudara libatkan Tuhan. Apes nanti akhirnya. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, sekecil apapun persoalan, masalah yang engkau harus putuskan, libatkan Tuhan di dalamnya. Cepat atau lambat Tuhan pasti berperkara dalam hidup. Tuhan pasti akan campur tangan dalam keputusan. Ruth mengambil sikap yang benar. Nah, kalau saudara juga ingat siapa? Simpson dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 sampai pasalnya yang ke-16. Mengambil sikap menikah dengan gadis Filistin. Namanya siapa? Siapa? Delilah. Samson mengambil sikap yang salah. Padahal Samson tahu dia adalah bangsa Israel yang menyembah Allah yang hidup. Sudah menjadi aturan dan tradisi orang Israel nggak bisa menikah dengan orang di luar Israel. Tapi Samson ngeyel karena melihat kecantikan Delilah, melihat aduhainya Delilah, melihat rambut panjang yang terurai bagaikan semut hitam yang berbaris yang dimiliki oleh Delilah, dan barisan alis mata yang juga begitu padat, melengkung indah dan tidak nyambung kiri sama kanan. Terpesonalah Samson ketika itu. Samson tahu ini salah,
Tetapi karena nafsu manusia, dia tetap pilih, aku jatuh cinta sama engkau, aku pilih engkau dulu. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ruth mengambil sikap yang tepat. Dia menjalin hubungan yang baik bersama dengan mertua. Berikut hal yang dapat kita pelajari dari Ruth. Yang kedua, ketika tadi Ruth mengambil posisi, yaitu bergaul, tetap bergaul, mempertahankan hubungan yang benar bersama orang tuanya. Yang berikut, Ruth mengambil sikap, yaitu arah yang benar, yaitu ikut mamahnya, mama mertua, kembali ke Yerusalem. Kalau saudara lihat Ruth pasal pertama ayat 16, Ruth ngomong begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Ruth mengambil sikap, dia tetap mengikuti mamanya. Artinya apa? Ruth mengambil arah yang benar. Dan terkadang ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita terkadang mengambil arah sesuka-suka kita. Mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, ke atas, ke bawah, mau-maunya kita. Belum tentu apa yang benar bagi kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat khotbah saya beberapa minggu lalu, Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 32 tentang anak yang hilang. Si bungsu mengambil arah yang salah. Si bungsu mengambil arah sesuka-sukanya dia. Minta harta warisan dan dia pergi berfoya-foya. Singkat cerita, Alkitab mencatat bahwa si bungsu akhirnya hartanya habis, uangnya habis, hiduplah dia dalam kelaparan dan kesusahan. Untung dia masih ingat rumah dan dia pulang menemui papahnya dan diterima, disambut dengan sukacita. Anak yang hilang cukup menjadi peringatan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini seperti dunia anak yang hilang, yang menghabiskan segala sesuatu dulu, nanti kalau susah baru ingat Tuhan, Tuhan ampuni aku. Untung kita punya Tuhan, Tuhan yang maha pengampun. Untung kita punya Tuhan yang maha pemurah, kasih, penyayang. Sehingga dia selalu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak yang hilang cukup menjadi warning dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti anak yang hilang ini, menentukan arah sesuka-sukanya kita tanpa kita bertanya kepada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, berbeda kalau saudara bukan anak Tuhan. Berbeda kalau saudara nggak mengerti kebenaran. Mau-maunya saudara mau kemana, monggo, silakan. Tapi kalau status kita anak Tuhan, jangan lupakan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Bapak Ibu, Ruth mengambil arah yang benar. Hari ini, apakah arah yang saudara tempuh adalah arah yang benar? Artinya arah yang memang saudara sudah gumulkan, dan arah yang saudara rasakan di situ ada campur tangan Tuhan. Pertanyakan itu hari ini. Berbalik sebelum terlambat. Kalau seandainya arah yang engkau tempuh adalah arah yang salah. Kalau kita salah jalan, solusinya kita harus berbalik supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita sakit, kita demam, kita panas, solusinya minum obat atau datang ke dokter supaya diberi obat dan disuntik dan lain sebagainya supaya kita sembuh. Amin. Nah, kalau kita berdosa, saya katakan solusinya nggak ada satu, nggak ada lain, nggak ada pilihan selain kita harus bisa melakukan kehendak Bapa secara radikal dalam hidup kita. Sungguh-sungguh artinya. Kalau kita sadar kita keberdosaan kita itu masih ada. Ya, kalau saudara sudah anggap saudara nggak berdosa, ya puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi dari Ruth kita belajar. Ruth mengambil arah yang benar. Berikut,
Saya cepat ya, mengingat waktu. Masih dalam ayat yang sama, saudara perhatikan kalimat yang terakhir, bangsamulah bangsaku. Nah ini menarik ya, bangsamulah bangsaku. Artinya apa? Yang ketiga saya catat di sini adalah Rut mengambil atau menempatkan diri pada persekutuan yang benar bersama dengan Naomi. Karena Rut katakan bangsamu adalah bangsaku, Mama. Jadi di mana Mama pergi saya di situ, Mama. Jadi jangan pisahkan saya dengan Mama. Rut mengambil sikap bangsamu adalah bangsaku. Nah, saudara perhatikan, kita ini sebenarnya tidak termasuk dalam kasih karunia Tuhan. Mestinya ya, semestinya. Tetapi karena anugerah, kita akhirnya tercangkok, terhisap masuk dalam keluarga besar yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Tuhan. Anugerah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang tadinya juga kita semestinya goyim, kafir, tapi karena anugerah kita terhisap masuk dalam kasih Tuhan ini. Sama dengan Rut, karena sikap hati yang benar, Rut menempatkan diri, aku harus bersekutu dengan Mama apapun yang terjadi. Pertanyaannya bagi kita, persekutuan mana yang engkau bangun hari ini? Adakah engkau membangun persekutuan yang benar bersama Tuhan atau tidak? Adakah engkau menempatkan diri ada masuk dalam konteks imamat yang rajani umat kepunyaan Allah atau tidak? Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan orang percaya dari dalam ibadah. Bapak Ibu, Rut mengambil sikap yang ketiga adalah dia tepat memilih persekutuan yang benar bersama mamanya. Karena tadi Rut sudah melihat selama dia menikah dengan anaknya Naomi, Mahlon dan Kilion, Rut sudah melihat pola hidup mama mertuanya ini yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga di situ Rut mengambil sikap ketika masalah ini terjadi, aku tetap bersama bangsa mama, bangsa, keluarga mama, keluarga. Jadi bawalah aku masuk dalam keluarga besar mama. Bapak Ibu, persekutuan menentukan berkat dalam hidup. Persekutuan yang benar akan mengundang hadirat Allah masuk dalam hidup. Persekutuan yang benar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan, dengan orang-orang percaya, dengan umat-umat Tuhan, di situ akan terbangun sukacita yang dahsyat yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk dalam persekutuan yang benar? Jawaban ada dalam hidup kita. Yang berikut, sikap yang diambil oleh Rut. Masih dalam Rut pasal 1 ayat 16. Kalimat yang berikut, dan Allah mula Allah. Wah, ini luar biasa. Tadinya Rut goyim, kafir yang menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa lain. Saat ini Rut katakan, Allah yang engkau sembah adalah juga Allah yang aku sembah mulai hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu, apakah kita sudah menyembah Allah yang benar? Apakah benar-benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dalam hidup kita? Apakah benar kita menjalin persekutuan, mengabdi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan kepada Allah yang benar, atau kepada Allah-Allah lain yang ada dalam hidup? Cari dulu kerajaan Allah beserta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Atau yang ditambahkan dulu yang saudara cari, baru nanti Allah yang benar kemudian. Nah, konsep ini jangan diputar-putar balik, Bapak Ibu, saya batasi 4 poin ini.
Sekarang kita kembali dalam kehidupan kekristenan kita. Adakah hidup kekristenan kita, level hidup Kristen kita adalah Kristen yang terus menanjak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau Kristen yang sudah nyaman hari ini ya karena ya puji Tuhan lah, oh saya nggak sakit puji Tuhan, saya kerja tetap baik, saya sehat puji Tuhan, ya saya masuk gereja tiap minggu, ya puji Tuhan lah. Bapak Ibu, iman kita harus sampai kepada iman yang menyelamatkan. Ada orang berpuas diri hanya punya iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang harus kita capai adalah iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Jangan puas sampai kepada level yang biasa-biasa saja hari ini. Menurut saya kalau iman hanya sampai kepada iman yang sanggup memindahkan gunung, Bapak Ibu, itu baru level biasa. Karena mujizat, perkara spektakuler, supranatural, mestinya itu satu hal yang biasa yang kita alami sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena segala harta, segala sesuatu, segala kuasa itu pasti diberikan atas gereja Tuhan. Tapi pertanyaannya, iman kita sudah capai level iman yang menyelamatkan atau enggak? Ini yang harus kita capai, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari itu. Kita belajar dari itu. Kita harus bisa menentukan pilihan. Harus bisa menentukan arah kita kemana. Harus bisa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan kalau bisa sampai kapanpun kita tetap ada di dalam Tuhan. Dunia sekarang semakin tidak menentu, Bapak Ibu. Dunia sekarang semakin jahat, semakin ngawur, Bapak Ibu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, akhirnya hidup kita juga akan tidak nyaman. Karena kita akan masuk dalam dimensi di mana retak gigi dan ratap tangis itu terjadi setiap saat. Bukan saya sedang menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi ini sudah seringkali saya sampaikan. Ayo mari kita berjuang sebagai anak Tuhan. Maksimalkan hidup kekristenanmu untuk mencapai target yang sudah Allah tentukan. Yaitu kita harus serupa sama seperti Kristus hidup. Kuduslah kamu sebab Allah yang kau sembah adalah kudus. Hidup kekristenan kita harus melebihi hidup kekristenan orang-orang yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu mari, kalau hari ini saudara sanggup berkorban, saudara rela berkorban mati-matian untuk mencapai kesuksesan di bumi ini, bagus. Tapi kenapa untuk satu hal yang rohani, yang sifatnya kekal, kadang kita mundur? Kadang kita tidak serius di dalam. Ayo, kalau kita mampu mencapai kesuksesan, mencapai apa yang kita capai di bumi ini dengan baik dan sempurna, kenapa hal yang ini juga kita abaikan? Mari kita capai segala sesuatu, yaitu menyenangkan hati Tuhan, meraih segala berkat panggilan sorgawi untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya saudara, segiat-giatnya saudara bekerja, jangan lupa kekristenan kita bukan hanya Kristen mediokritas, tapi super prioritas, di mana kita harus hidup layak dan berkenan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sehat hari ini, kita sehat, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saya bekerja maksimal hari ini, saya bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya jadi seorang suami hari ini, saya jadi suami kepala rumah tangga juga yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebagai seorang istri juga, saya menempatkan diri sebagai seorang istri yang melayani Tuhan dalam keluarga. Sebagai anak-anak, capai cita-cita masa depan, raih suksesmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saudara melayani di sini juga, layani Tuhan dengan maksimal untuk menyenangkan Dia. Semua harus tertuju untuk menyenangkan Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah, jangan membuat kekristenanmu itu merosot. Tapi teruslah bangun kekristenanmu. Sekalipun merayap, saya katakan, sekalipun harus menangis, tapi ketika kita terus maju, maka kita akan mencapai kemuliaan Tuhan. Orang yang menabur sambil menangis, namun dia terus menabur, mencucurkan air mata, dia pasti akan pulang bawa berkas-berkas
bawa berkat, bawa sukacita. Kenapa? Karena dia sekalipun tantangan, persoalan, masalah, dia tetap maju untuk menyenangkan. Bagaimana dengan kekristenan kita hari ini? Bagaimana dengan kekristenan Bapak Ibu hari ini? Adakah kekristenanmu, imanmu, pengiringanmu akan Tuhan terus naik sekalipun di masa pandemi corona? Jangan berhenti menyenangkan hati Tuhan. Jangan berhenti memuliakan Tuhan. Jangan kita hidup munafik di hadapan Tuhan. Kita hanya menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di saat kita ada maunya sama Tuhan. Tapi mari, sekalipun kita ada dalam masa-masa yang sulit, itu tidak menjadi alasan penghalang untuk kita tetap hidup menyenangkan Tuhan. Jangan jadikan corona ini sebagai alasan untuk kita tidak bisa hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk kita tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan jadikan segala perkara yang sifatnya duniawi untuk alasan kita tidak mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari. Tidak ada yang dapat kita balas kebaikan Tuhan. Tidak ada, selalu saya katakan, tidak mungkin kita balas kebaikan Tuhan. Selain hari demi hari kita belajar memberi hidup ini sebagai korban dan persembahan yang kudus, yang mulia dan berkenan bagi Tuhan. Nilai apapun yang kita berikan bagi Tuhan, nilai yang fana atas dunia ini, segala sesuatu milik kita beri juga tidak mungkin membayar kebaikan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hidup saudara dan saya. Karena hidup kita adalah milik kita, dan kita harus kembali untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.